Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Macantika, NPM 1804040019 dari Ekonomi Syariah kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kebijakan moneter untuk stabilisasi dan pertumbuhan. Materi pertama yaitu pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi, serta terjadinya peningkatan output keseimbangan. Hampir semua sektor ekonomi kapitalis terkait dengan sistem bunga, sehingga sektor moneter lebih cepat berkembang daripada sektor real. Hal ini disebabkan karena sektor moneter lebih cepat memberikan keuntungan daripada sektor real. Definisi lain juga menyebutkan bahwa kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara. Biasanya, otoritas moneter dipegang oleh bank sentral suatu negara. Kebijakan moneter menurut konvensional itu sendiri merupakan instrumen bank sentral yang sengaja dirancang sedemikian rupa untuk mempengaruhi variabel-variabel finansial seperti suku bunga dan tingkat penawaran uang. Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat itu diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama, kebijakan moneter ekspansif adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Selanjutnya, yang kedua, yaitu kebijakan moneter kontraktif adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Kebijakan ini disebut juga dengan kebijakan uang ketat. Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Hal yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah antara lain adalah kestabilan harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, sejak tahun 2005, Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter, dengan menganut sistem nilai tukar yang mengambang. Peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan nilai tukar untuk mengurangi volatilitas nilai tukar yang berlebihan, bukan untuk mengarahkan nilai tukar pada level tertentu. Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran moneter dengan tujuan utama menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Secara operasional, pengendalian sasaran-sasaran moneter tersebut menggunakan instrumen-instrumen antara lain operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Bank Indonesia juga dapat melakukan cara-cara pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah. Tujuan kebijakan moneter Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.
Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 7 tentang Bank Indonesia. Hal ini dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah antara lain adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, sejak tahun 2005, Bank Indonesia juga menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter, dengan menganut sistem nilai tukar yang mengambang. Peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Oleh karenanya, Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan nilai tukar untuk mengurangi volatilitas nilai tukar yang berlebihan, bukan untuk mengarahkan nilai tukar pada level tertentu. Sasaran sistem moneter dapat dilihat dari sasaran atau tujuan kebijakan moneter. Pada dasarnya, intervensi pemerintah dalam kegiatan ekonomi dari segi kebijakan dapat dibedakan menjadi dua bentuk kebijakan utama, yakni kebijakan moneter dan fiskal. Kebijakan moneter merupakan kebijakan dari otoritas moneter yang pada umumnya bertujuan untuk menjaga memelihara kestabilan nilai mata uang dan mendorong pertumbuhan dan kelancaran produksi guna meningkatkan taraf hidup orang banyak. Yang membedakan antara kebijakan moneter konvensional dengan kebijakan moneter Islam terletak pada mekanisme dan penggunaan instrumen kebijakan moneter dalam mencapai target moneter, di mana dalam kebijakan moneter Islam tidak diperkenankan memakai suku bunga dalam instrumennya. Sistem perbankan dan uang, seperti aspek-aspek kehidupan Islam lainnya, harus direkayasa untuk mendukung pencapaian sasaran-sasaran utama sosio-ekonomi Islam. Sistem itu juga harus terus melaksanakan fungsi utamanya yang berkaitan dengan bidangnya yang khusus dan seperti sistem peran lainnya berfungsi. Laju pertumbuhan ekonomi yang optimal harus menjadi tujuan alami dari kebijakan-kebijakan yang menimbulkan pemanfaatan sumber-sumber daya manusia dan alam secara efisien dan penuh serta bagi kesejahteraan ekonomi berbasis luas. Namun, laju pertumbuhan ini sendiri tidak terlalu penting. Yang kedua ada kebijakan moneter untuk stabilitas dan pertumbuhan. Secara teoritis maupun empiris, kebijakan moneter dan fiskal mempunyai peranan yang sangat strategis untuk stabilisasi perekonomian, yaitu melalui penyeimbangan permintaan agregat dan penawaran agregat. Apabila perekonomian mengalami tekanan inflasi yang cukup besar, misalnya, maka stabilisasi diarahkan pada pengurangan permintaan agregat. Sebaliknya, pada saat ekonomi mengalami resesi, maka kebijakan stabilisasi lebih diarahkan untuk menstimuli permintaan agregat. Walaupun kebijakan moneter dan fiskal berdampak pada struktur dan kondisi ekonomi yang berlainan, keduanya dapat digunakan secara simultan untuk mencapai dua sasaran stabilitas yang berlainan, misalnya pencapaian keseimbangan internal atau stabilitas harga dan keseimbangan eksternal. Sejak tahun 1960,
terjadi perdebatan antara monetaris dan fisikalis. Mereka memperdebatkan kebijakan mana yang relatif lebih penting dalam mencapai stabilitas makroekonomi. Menurut pandangan monetaris, kebijakan moneter memberikan peran yang lebih signifikan dibanding kebijakan fiskal. Pada sisi lain, para penganut Keynes percaya bahwa kebijakan fiskal lebih powerful dibandingkan kebijakan moneter. 1. Peranan Bank Indonesia dalam stabilitas. Keuangan Bank Indonesia memiliki 5 peranan utama dalam menjaga stabilitas keuangan. Kelima peran utama yang mencakup kebijakan dan instrumen dalam menjaga stabilitas sistem keuangan itu, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter, antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Yang kedua, Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan. Yang ketiga, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bila terjadi gagal bayar pada salah satu peserta dalam sistem pembayaran, maka akan timbul resiko potensial yang cukup serius dan mengganggu kelancaran sistem pembayaran. Yang keempat, melalui fungsi riset dan pemantauan, Bank Indonesia dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan melalui pemantauan secara makroprudensial. Bank Indonesia dapat memonitor kerentanan sektor keuangan dan mendeteksi potensi kejutan yang berdampak pada stabilitas keuangan. Yang kelima, Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaring pengaman sistem keuangan melalui fungsi bank sentral sebagai lender of the last resort. 2. Mengapa stabilitas sistem keuangan penting? Menurut Houben, menyatakan 3 alasan stabilitas sistem keuangan itu penting, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, stabilitas moneter hanya dapat terwujud dengan adanya stabilitas keuangan, karena sistem keuangan merupakan transmisi kebijakan moneter. Yang kedua yaitu perkembangan ekonomi ditandai dengan meningkatnya resiko bagi perekonomian suatu negara. Di antaranya adalah perkembangan sektor keuangan yang sangat signifikan dibanding perkembangan ekonomi. Proses financial deepening sangat cepat yang ditandai dengan berubahnya komposisi aset dalam sistem keuangan, di mana pangsa monetary aset atau agregat semakin turun, sementara pangsa non-monetary aset sehingga semakin meningkatkan monetary base. Keadaan diperparah dengan globalisasi dan cross-border integration menyebabkan semakin terintegrasinya sistem keuangan nasional ke dalam sistem keuangan global yang biasa dikatakan tanpa sistem. Yang ketiga, keterkaitan terjadinya kenaikan transaksi antar industri dan antar pasar antar negara membuat makin terintegrasinya pasar keuangan sehingga kegagalan satu pasar di luar negeri. Yang keempat, sistem keuangan makin kompleks, di mana unsur menyembunyikan risiko, keragaman aktivitas dan investasi, serta siapa yang menanggung risiko akhir makin tidak jelas. Dari keempat alasan tersebut, terlihat bahwa stabilitas keuangan makin rawan karena sistem keuangan berkembang lebih cepat dari ekonomi real dan bahkan cenderung terjadi pemisahan. Terjadinya kenaikan kedalaman keuangan dan komposisi aset yang berubah, serta pasar yang makin luas dan terkait menyebabkan proses penularan berjalan makin cepat. Sistem keuangan yang stabil menciptakan kepercayaan dan lingkungan yang mendukung bagi nasabah, penyimpan, dan investor untuk menanamkan dananya pada lembaga keuangan.
termasuk menjamin kepentingan masyarakat, terutama nasabah kecil. Pada akhirnya, mendorong fungsi intermediasi keuangan yang efisien sehingga pada akhirnya mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Dari sisi efisiensi alokasi, stabilitas sistem keuangan yang terjaga juga mendorong beroperasinya pasar dan memperbaiki alokasi sumber daya perekonomian. Dalam mencapai stabilitas sistem keuangan, McFarlane menyatakan ada beberapa syarat yang harus ada, yaitu yang pertama, stabilitas lingkungan makroekonomi yang dicirikan dengan rendah dan stabilnya inflasi, stabilnya suku bunga, dan kuatnya keseimbangan internasional. Yang kedua, kesehatan kondisi lembaga keuangan terkait aspek prudensial. Yang ketiga, efisiensi dan tata kelola efisiensi pasar keuangan yang ditandai dengan bekerjanya lembaga keuangan secara efisien. Yang keempat, pengawasan yang baik dan prudent oleh otoritas pengawas keuangan. Yang kelima, sistem pembayaran yang aman dan akurat. Dari materi yang sudah saya sampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan output keseimbangan. Hampir semua sektor ekonomi kapitalis terkait dengan sistem bunga sehingga sektor moneter lebih cepat berkembang daripada sektor real. Hal ini disebabkan karena sektor moneter lebih cepat memberikan keuntungan daripada sektor real. Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Hal yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah antara lain adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi. Secara teoritis maupun empiris, kebijakan moneter dan fiskal mempunyai peranan yang sangat strategis untuk stabilisasi perekonomian, yaitu melalui penyeimbangan permintaan agregat dan penawaran agregat. Keuangan Bank Indonesia memiliki 5 peran utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Stabilitas keuangan makin rawan karena sistem keuangan berkembang lebih cepat dari ekonomi real dan bahkan cenderung terjadi pemisahan, terjadinya kenaikan kedalaman keuangan, dan komposisi aset yang berubah, serta pasar yang makin luas dan terkait menyebabkan proses penularan berjalan makin cepat. Sistem keuangan yang stabil akan menjadi fondasi berjalannya aktivitas ekonomi keuangan yang efisien. Sekian penjelasan dari saya tentang kebijakan moneter untuk stabilitas dan pertumbuhan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Located in the middle of the city that upholds the values of education, YIN Metro is the only Islamic State institute in Metro City. It takes 30 minutes from Lampung provincial capital. YIN Metro is committed to generating the nation's next generation that upholds the values of Islam and equality. YIN Metro has 4 faculties and 1 graduate program. H department in Faculty of Tarbiyah and Teacher Science. 3 department in Faculty of Sharia. 4 department in Faculty of Economics and Islamic Business. 3 department in Faculty of Usuluddin, Adab and Da'wah. And 4 department of the graduate program. Through representative facilities and infrastructure and quality human resources, YIN Metro has transmitted science both in theory and practice in order to produce scholars who have knowledge of innovative, humanist, and independent Islam. YIN Metro students, through various scientific field of activities, create and innovate and give birth to works and achievements both in national and international levels.
Not only the students, lecturers, and institutions are also competing and continuously improving quality by implementing a quality institutional management governance system. Proven at the end of 2019, IAIN Metro is able to become the first PTKIN in Indonesia to be certified by the International Organization for Standardization ISO 21001-2018. IAIN Metro is also certified by ISO 9001-2015. Cooperation and collaboration have been built with various institutional fields, either state or private, educational and non-educational institutions, regional, national, and international. That not only help build the development of the campus governance and academic activities, but also provide scholarship for students as a tangible step of IAIN Metro's contribution in educating Indonesian young generation. Saya bangga menjadi bagian dari IAIN Metro. So what are you waiting for? Come join us in IAIN Metro and make your dream come true. Jadi mahasiswa yang islami dan berprestasi, di mana lagi? Berawal dari sini, kami siap berkontribusi untuk negeri. With IAIN Metro, we create graduates who excel in socio-eco-technopreneurship synergy.